Ada smartwatch merek baru nih, namanya Kavo ya. Ini yang seri Date dengan tampilan yang wah non stylish. Cocok buat dipakai kondangan. Ya buat ngantor atau buat nongki-nongki cantik sama teman-teman juga masuk sih. Jadi apa menariknya? Langsung aku review aja ya pemakaian selama 3 harian ini. Ketersediaan warna, kalau aku cek di situsnya ada banyak banget pilihannya. Kebetulan aku dapet yang warna pink, gold, elephant, grey. Panjang banget ya. Ya, desainnya klasik dengan tampilan yang classy. Serta ukurannya yang mungil, para ladies pasti suka. Feminim sekali, aku merasa fabulous. Pakai si doi ya. Kalau buat pria ya masuk juga sih. Ini terutama untuk pria yang tangannya kecil ya. Kayak tanganku ini kan kecil soalnya. Mungkin bisa pilih yang warnanya lebih manly dengan body berwarna silver. Serta strap yang warna hitam atau mungkin yang warna coklat. Layarnya ini sedap dipandang ya. Ini pakai AMOLED, ukurannya 1,1 inch. Resolusinya berapa pixel? Saya nggak dijelasin di halaman produknya ya. Yang pasti ya visualnya tampak tajam sih. Kagak pixelated. Material body klaimnya pakai ini ya, stainless steel. Diketuk-ketuk terasa ya solid sih. Build quality-nya cukup baik. Kalau strapnya pakai ini PU leather dan crown-nya ini tampak bling-bling ya. Di atas crown-nya ini ada semacam batu ya. Batu ya imitasi sih, bukan batu kristal beneran ya. Ini batunya terbuat dari toughened glass sebagai pemanis. Wow, pakai ginian aku merasa sugih ya. Untuk navigasi tentu pakai touchscreen-nya, tinggal di swipe-swipe aja. User interface-nya tampak familiar, navigasi sana-sini terasa lancar, dan crown-nya ini bisa diputer ya, dengan suara klik-klik yang satisfying. Jadi bila diputer crown-nya maka akan gonta-ganti watch face-nya kayak gini. Bila diputer pada menu akan berfungsi sebagai scroll. Dan bila dipencet berfungsi sebagai tombol back atau buat nyalain layarnya. Nah ngomong soal watch face, jadi watch face-nya banyak ya dan pilihannya juga cakep-cakep sih. Banyak desain watch face yang aku demen, jadi mau yang elegan atau yang unyu-unyu ada. Bisa dipilih aja via app-nya Kavo Connect lalu diinstal ke smartwatch-nya. Namun sang smartwatch cuma bisa nyimpen 2 pilihan watch face yang terinstall. Jadi kalau kita install baru yang lawas bakal ketimpa. Dan ngomong soal app-nya Kavo Connect, ini tampilannya simple banget dan informasi tracking kesehatan yang diberikan juga sangat minimalis. Kurang informatif bagi yang awam. Yang pasti untuk kemampuan sync notif, jadi selama pemakaian aku pairing ke iPhone-ku ya. Notif chat serta telepon yang masuk di smartphone bakal nongol preview-nya di sini. Untuk chat nggak bisa balas chatnya ya, terus untuk telepon ya juga nggak bisa buat Bluetooth calling, jadi sebagai notif preview aja ya. Yang aku keluhin adalah bila notif tersebut nongol, layarnya kagak nyala. Cuman ada getar sekali 2 kali doang, so kadang aku tidak ngeh kalau ada notif yang masuk. Kemudian untuk fungsionalitas lainnya, doi ini nawarin kemampuan dasar kayak smartwatch pada umumnya. Bisa ngukur jumlah langkah, terus ngukur heart rate, habis itu blood oksigen, ngukur tingkat stres, ngingetin minum, ngingetin berdiri, tracking sleep atau tidur, tracking olahraga, dan lain-lain. Dan aku udah jajal tidur ditemenin doi, hasil trackingnya menghasilkan informasi yang terlalu simple. Nggak ada info sleep score atau analisis kualitas tidur yang lebih mendalam. Bahkan info durasi tidurku juga salah. Di sini tertera cuma 5 jaman. Padahal aslinya aku tidur 7 jaman ya. Aku kalau tidur biasanya jam 9 udah tidur. Ya ini aku compare sama sleep trackingnya smartwatchku Garmin ya. Info tracking tidur yang didapetin tidak sedetail kayak di Garmin. Terus gimana dengan kemampuan tracking olahraga? Jadi klaimnya support 100 jenis olahraga. Olahragaku ya seperti yang kalian tahu, nyepeda outdoor ya, nge-road bike, dan ternyata experience yang aku dapetin dari sini zong. Jadi aku jajal sepedaan sejauh 20 kilo, 10 kilo pertama sih smartwatch-nya masih nyala proses trackingnya, sempat aku foto di lampu merah ya. Tapi pas sampai rumah loh kok proses trackingnya berhenti, nggak ada recordnya ya. Aku cek di history exercise juga nggak ada datanya. Dan beberapa hari kemudian aku jajal lagi sepedaan dengan jarak yang lebih dekat 15 kilo dan hal yang sama tetap terjadi. Tidak ada exercise yang ke-record pas aku sampai di rumah. Yang ada malah jumlah langkah yang tercatat banyak jumlahnya, beserta jumlah kalori yang terbakar. Padahal aku kagak jalan kaki sama sekali ya, aku kan nyepeda.
Ya sepertinya kelengkapan sensor guna mendukung kegiatan tracking olahraga kagak komplit. Aku cek di halaman produknya kagak disebutin ya. Kelengkapan sensornya apa aja. Built-in GPS juga setauku nggak ada. So smartwatch ini emang cocoknya ya buat dipakai gaya ya. Buat gaul, bukan buat olahraga yang serius. Terakhir sektor baterai ya, jadi ini klaimnya bisa tahan up to 10 hari bila digunain secara ringan. Tapi ketika aku bawa sepedaan sejauh 20 kilo tadi, awalnya dari kondisi penuh, sorenya udah minta dicas. Dan keluhanku di sektor baterai seputar ngecasnya sih, magnetic chargingnya kurang kencang ya magnetnya. Gampang geser dari posisi pinnya, so kalau ngecas mending sambil dibalik aja bodinya guna mastiin konektornya tetap terpasang. Oke, Kavo Date. Harganya emang berapaan sih bang? Harganya 1,5 jutaan, dan kalau ngelihat kapabilitas serta fitur yang ditawarin ya harga segitu termasuk mahal. Intinya kalau kalian adalah seorang fashionista, lebih ngutamain smartwatch dengan tampilan yang gaya, tidak peduli dengan kegiatan olahraga, ya smartwatch ini cocok ya. Dan untuk skor reviewnya, jeng, aku kasih nilai. Kenapa gitu? Karena experience yang tidak sesuai pada kegiatan tracking olahraga tadi. Untungnya smartwatch ini masih memberikan sedikit value berkat tampilannya yang stylish, layar dan ketersediaan watch face-nya yang manis. Dan gitu aja reviewnya, kalau terbantu jangan pelit-pelit kasih sub sama like-nya.